online. Oh iya betul. Kabar saya baik loh, Se. Wah, sukacita ya Lose ya. Oh iya. Adik-adik yang di rumah gimana? Sukacita loh, Se. Harus ya sukacita. Betul loh, Se. Kalau begitu, adik-adik sukacita, loh Se Mary sukacita, loh Se Jenny sukacita. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri yuk. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sambil menyapa adik-adik dengan pujian. Apa kabar? Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Tuhan tolong kami, berikan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu, walaupun via online Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jen, ya kita itu mau bertumbuh Lose di dalam Tuhan. Kayak tanaman dong. Iya. Kayak pohon ya. Betul, bahkan kita harus berbuah loh. Oh ya. Prosesnya seperti itu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah loh, Se? Wah, hanya satu cara, yaitu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, jadi kita dengarkan firman Tuhan, Iya. lalu kita tanam di dalam hati kita. Betul. Kita lakukan sehari-hari sehingga kita boleh bertumbuh menghasilkan buah. Wah, bagus sekali loh, Se. Ada lagunya loh, Se. Masa? Iya. Kalau begitu kita ajak adik-adik menaikkan pujian ini Iya. untuk mempersiapkan hati mereka mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya untuk mendengarkan firman. Kalau begitu kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar.
Tapi sebelum itu, Lause mau mengajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu hari ini. Pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui Lause. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau bertanya sama kalian. Kalau seandainya ya, kalian diminta sama orang tua atau guru untuk jangan main-main sore-sore di jalan raya, dekat-dekat pinggir jalan. Bagaimana menurutnya kalian? Kalau seandainya teman-temannya kalian ajak, ayo kita main kejar-kejaran di pinggir jalan. Bagaimana? Apakah kalian akan ikut main sama temannya kalian? Meskipun itu sangat seru, tetapi orang tua dan guru sudah bilang jangan main di situ. Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, kita harus taat mengikuti kata-kata orang tua dan guru. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang baik di balik perkataan mereka itu. Mungkin saja mereka mau agar kita aman. Kalau aman karena apa? Di pinggir jalan kan banyak kendaraan, nanti kita bisa diserempet, kita bisa luka, atau ada orang jahat begitu. Meskipun mungkin teman-temannya kita jauhi kita, tidak mau main sama kita karena kita tidak asik. Nah, Lause mau menceritakan sama kalian tentang seorang nabi. Nah, nabi ini orang yang taat. Kenapa dia taat? Jadi ceritanya begini adik-adik. Suatu hari, nabi ini dipilih Tuhan sejak dia kecil. Dari dia usia kecil, dia sudah dipilih Tuhan. Dia mungkin merasa dia tidak memiliki apa-apa, dia lebih junior daripada nabi-nabi yang lain. Tetapi Tuhan sudah berjanji sama dia dari dia kecil. Tuhan bilang, saya akan menyertai kamu dan saya akan melindungi kamu. Jadi nabi ini berpegang sama kata-katanya Tuhan. Jadi dia berpikir, oh meskipun sulit yang akan saya hadapi ke depan, tetapi Tuhan sudah berjanji akan melindungi saya, akan menyertai langkah saya. Jadi dia berpegang teguh sama itu. Terus suatu ketika adik-adik, setelah dia sudah besar ini, dia menjadi nabi, dia sudah besar, dia mendapat perintah dari Tuhan. Apa perintahnya itu? Nah, kalian bisa tebak nabinya. Nah, setelah Lause kasih tahu kalian perintahnya Tuhan, Tuhan bilang sama dia begini, Nabi, kamu sampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa karena mereka tidak taat sama saya, mereka tidak mau menyembah sama saya, jadi saya mau menghukum mereka. Hukumannya adalah saya akan menyerahkan bangsa Yehuda ini ke tangan Raja Babel. Wah, meskipun saya menyerahkan mereka ke tangan Raja Babel, saya akan tetap memelihara mereka kalau mereka mau menyerahkan diri. Jadi Tuhan bilang kalau bangsa Yehuda ini harus menyerahkan diri ke tangan Raja Yehuda. Jadi mereka harus menyerah. Jadi mereka datang menyerah begitu. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Nah, nanti kalian lihat yang dilakukan bangsa Yehuda. Terus adik-adik, kira-kira kalian bisa tebak tidak siapa nabi ini? Nah, nabi ini adalah Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini mendengarkan perintah Tuhan. Dia berpikir, wah, kalau saya sampaikan kepada bangsa Yehuda, kira-kira apa yang ada dalam pikirannya bangsa Yehuda? Pasti mereka berpikir, wah, ini si Nabi Yeremia ini omong kosong, bicara omong kosong. Kita kan punya tembok gerbang, kita punya prajurit juga. Kenapa kita tidak bisa melawan? Kenapa kita harus menyerah? Kenapa kita harus menyerah kepada Raja Babel? Terus tidak mungkin Tuhan mau menyerahkan kita ke Raja Babel. Seperti itu. Tetapi tetap saja Nabi Yeremia ini menyampaikan pesan itu kepada bangsa Yehuda. Dia tetap menyampaikan, meskipun mungkin bangsa Yehuda akan menolaknya, bilang-bilangi dia, akan menghukum dia, bahkan disiksa. Pokoknya itu semua adalah hal yang akan dia hadapi kalau dia sampaikan pesan itu. Tetapi kira-kira Nabi Yeremia sampaikan atau tidak? Nah, adik-adik, Nabi Yeremia tetap taat kepada Tuhan. Dia tahu meskipun dia akan disiksa, dia akan dihukum, dia akan dipenjarakan mungkin, tetapi dia tahu Tuhan akan melindungi dan memelihara dia seperti janji Tuhan sebelumnya. Jadi Nabi Yeremia ini sampaikan kepada rajanya mereka, jadi bangsa Yehuda, dan raja mereka saat itu Raja Zedekia. Jadi dia sampaikan sama mereka semua. Dia bilang, kalau kita bangsa Yehuda ini menyerahkan diri ke tangan Raja Babel, maka kita akan selamat. Kita akan selamat. Jadi meskipun kita ditindas, dijarah, dijajah, tetapi kita akan aman karena Tuhan melindungi kita.
Jadi kita percaya sama itu kalau kita menyerah kepada Raja Babel. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tidak menyerah? Kalau kita tidak menyerah, bangsa-bangsa Raja Babel akan datang mengerumuni kota kita, mengerumuni bangsa Yehuda. Jadi dia akan menyerang ke kota, dia akan membakar kota, dia akan meratakan kota. Jadi kalau mereka tidak menyerah justru lebih parah. Terus bisa saja mereka dibunuh, dibunuh satu persatu. Pokoknya seperti itu diceritakan. Apa yang dilakukan bangsa Yehuda yang mendengar itu? Seperti yang diduga Yeremia. Mereka semua marah. Mereka bilang, masukkan dia ke penjara. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Tidak mungkin kita dijarah, tidak mungkin kita dijajah. Kenapa kita harus menyerah? Jadi mereka bilang sama Raja Zedekia, masukkan dia ke penjara. Jadi Raja Zedekia bilang, ya sudah, kasih masuk saja di penjara. Nah, dikasih masuklah Yeremia di penjara. Setelah dia di penjara, apalagi nih kan? Setelah dia di penjara, dia tetap memberitakan itu. Dia memberitakan kepada orang-orang yang di sekitar situ, ke penjaga-penjaga. Dia kasih tahu kalau kita tidak menyerah, kita akan diserang. Justru kita tidak akan aman, kita bisa dibunuh. Nah, penjaga-penjaga yang ada di situ yang mendengar langsung jadi kayak risih. Mereka bilang, aduh, kenapa dia ribut sekali? Dia ribut sekali. Dia bikin kita jadi kayak takut juga. Jadi penjaga-penjaga ini datang kepada raja lagi. Dia bilang, itu si Nabi Yeremia ribut sekali. Dia memberitahu kepada kita seperti itu. Jadi prajurit-prajurit juga semangatnya turun. Jadi mungkin prajurit-prajurit yang awalnya berani, awalnya mau berperang, tetapi mendengar itu jadi takut. Bisa saja memang kita kalah karena dia bilang begitu sama kita. Jadi apa maunya prajurit ini? Prajurit bilang, kasih masuk dia ke sumur. Kasih masuk saya dia ke sumur, buang dia ke sumur. Biar saja dia mati kelaparan di sumur. Nah adik-adik, sangat menderita Yeremia adik-adik. Bayangkan, dia dikasih masuk ke sumur. Jika malam sangat gelap, bayangkan di sumur yang sempit, becek. Mungkin kalau coba kalian bayangkan di sumur, di becek, pasti ada kayak binatang-binatang serangga atau apa begitu. Terus dia tidak makan adik-adik, dia tidak diberi makan, terus tidak mungkin diberi lampu, tidak diberi penghangat, tidak diberi selimut. Jadi dia kedinginan malam-malam di situ gelap. Pokoknya dia sangat menderita. Demi apa? Demi menyampaikan pesan Tuhan ini. Demi kebaikan bangsa Yehuda, tetapi bangsa Yehuda tidak mau mendengar. Lalu setelah itu ada seorang bernama Ebed-Melek. Nah, Ebed-Melek ini mendengar bahwa Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur. Jadi dia pergi menghadap ke Raja Zedekia. Dia bilang sama Raja Zedekia, keluarkanlah dia. Dia itu Nabi Yeremia. Masa kalian kasih begitu dia? Harus dikeluarkan biar dia tidak mati begitu. Jadi Raja bilang, ya sudah, keluarkan dia. Dikeluarkanlah Nabi Yeremia. Terus Raja bilang lagi sama dia. Raja bertanya lagi sekali lagi, apa pesan Tuhan sama kau? Betulkah seperti itu? Dan perkataan Nabi Yeremia tetap sama. Ya, kita harus menyerahkan diri ke Raja Babel. Kalau tidak kita semua mati, kita akan diserang. Berpikirlah Raja Zedekia, wah, saya seorang raja, saya memimpin banyak bangsa, masa saya mau menyerahkan diri? Pasti dia malu ya. Dia merasa malu mungkin sama bangsanya kalau dia menyerahkan diri. Tapi akhirnya apa? Dia tidak mau mendengarkan juga. Dia tidak mau mendengarkan, jadi dia tidak menyerahkan diri. Lalu beberapa saat setelah kejadian itu, apa yang terjadi adik-adik? Benar tidak perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan selalu benar. Jadi bangsa Yehuda ini diserang. Mereka diserang, kotanya diserbu, dibakar, semua dibakar, dijarah, lalu diratakan tanah, dibongkar bangunannya. Tentara-tentara Raja Babel datang menyerang mereka. Terus dirampaslah semua harta-harta mereka, orang-orang tua, anak-anak, istri-istri, semuanya ditangkap. Laki-laki banyak yang dibunuh. Lalu bagaimana dengan Raja Zedekia saat itu? Dia lari bersembunyi adik-adik. Dia pasti sudah ketakutan di istananya, tetapi dia berpikir dia mau lari bersembunyi. Jadi dia lari melalui halaman belakang rumahnya, halaman belakang istananya. Dia lari, tetapi apa adik-adik? Dia lari sudah jauh, tetapi tetap saja bangsa Raja Babel, prajurit Raja Babel tetap mendapatkan dia, lalu dia ditarik, dihukum. Lalu apa adik-adik? Istrinya, keluarganya, semuanya ditangkap dan tetap dihukum. Apa yang terjadi? Lalu Raja Zedekia ini dipukul sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Padahal kan apa janji Tuhan kalau dia menyerah kepada Raja Babel? Dia tidak akan kenapa-kenapa, dia akan dilindungi. Tetapi karena dia tidak menyerahkan diri, bangsa-bangsa itu tidak mau dengar, akhirnya yang terjadi seperti ini. Lalu bagaimana dengan Yeremia? Apakah dia juga dihukum? Tidak adik-adik, Yeremia aman. Yeremia aman di bawah Raja Babel. Raja Babel bilang sama prajuritnya, perlakukan dia seperti apa yang dia bilang. Jadi kalau Yeremia bilang ambilkan saya makan, jadi diambilkan. Jadi kalau Yeremia bilang jangan hukum saya mau pulang ketemu keluarga saya, jadi dia dibebaskan seperti itu adik-adik. Dia tidak dihukum sama Raja Babel. Terus siapa lagi yang tidak dihukum? Si Ebed-Melek yang membebaskan dia dari sumur. Tuhan berkata, Ebed-Melek percaya sama saya, dia percaya dengan perintah saya yang saya sampaikan melalui Yeremia. Jadi Ebed-Melek jangan dihukum. Jadi Ebed-Melek dan keluarganya bersama Yeremia selamat, tidak dihukum adik-adik. Itulah janji Tuhan. Meskipun banyak yang kita hadapi, banyak yang kita rasakan, penderitaan, tetapi janji Tuhan itu nyata adik-adik. Dia sudah berjanji akan melindungi dan menyertai, dan pasti itu akan terjadi. Dia tidak akan meninggalkan kita seperti Yeremia. Jadi begitu juga kalau apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mendengarkan, kita harus taat mendengar perintah Tuhan. Bisa kita lihat di Alkitab apa perintah Tuhan kepada kita, untuk dengar-dengaran, taat sama orang tua, taat sama guru. Nah, karena apa? Karena mereka pasti memberitahu kita, memberi nasihat yang baik. Meskipun mungkin teman-temannya kita jauhi kita karena kita terlalu dilihat so alim, dibilang so alim sekali, pura-pura baik. Padahal kita mau belajar menjadi lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus saja sangat taat adik-adik. Dia datang turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia datang untuk apa adik-adik? Untuk mati di kayu salib, untuk disiksa. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap taat. Bisa saja dia bilang sama Allah, jangan Mit, tidak jadi deh, jangan Mit Tuhan, saya tidak mau dihukum. Biarkan di bangsa ini, biarkanlah orang-orang ini, mereka yang berdosa, kenapa saya mau dihukum? Tetapi begitu besar kasihnya Allah kepada kita, sehingga Kristus mau mati di kayu salib menggantikan kita. Dia taat dengan perintah Bapa. Maka itu kita harus juga untuk belajar taat. Kita melihat dia yang taat. Nah, kita telah selesai mendengarkan firman, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan. Teman kita akan membacakan ayat hafalan kita dari Mazmur 23 ayat 6. Psalm 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sekarang telah selesailah kita mendengarkan firman, kita mau belajar untuk taat meskipun keadaan itu sulit. Sekarang Lause akan pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu hari ini kami dapat mendengarkan firman dari Lause. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat melaksanakan perintah-Mu Tuhan. Meskipun itu sulit Tuhan, meskipun taat itu sulit, meskipun teman-teman menjauhi kami, Tuhan berkatilah kami agar kami tetap taat dan setia mendengarkan perkataannya guru, perkataannya orang tua, perkataannya Lause. Karena kami percaya Tuhan ada buat kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan menyertai kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Lause Mary. Biarlah firman Tuhan itu kita tanam dalam hati kita untuk kita belajar bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Amin. Dengan ucapan syukur hari ini, Iya. kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu banyak memberkati kita. Jadi Amin. kita harus menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Nah, kita persembahkan persembahan kita melalui Rekening. rekening dulu. Rekening dulu boleh. Terus Kuris. kuris. Ya. Ya. Oke, sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Berilah yang Baik. Dengan sukacita kita berikan persembahan kita ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah jalan. Tuhan janji balaskan, memberkati kau.
Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau begitu kita akan pujian Bapa terima kasih. Bapa, kami menaikkan ucapan terima kasih kepada Engkau Allah yang sudah memberkati ibadah kami. Allah yang sudah menikmati penyembahan pujian dari setiap anak-anak-Mu yang dikeluarkan, diungkapkan melalui hati kami yang memuji akan kebesaran dan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Allah yang sumber penghiburan, kekuatan, kehidupan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup yang kekal dan pengharapan yang besar, bahwa di dalam Kristus selalu ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, hikmat daripada Allah Roh Kudus jugalah yang menyertai, membimbing anak-anak di masa studi mereka saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Wah, Lause Jess, senang sekali ya kita boleh beribadah lagi hari ini. Kita juga bersyukur Lause, minggu lalu kita sudah merayakan Imlek bersama-sama. Betul sekali. Iya, walaupun di rumah tapi sukacitanya tidak hilang, Lause. Betul sekali ya, anak-anak bisa mempersembahkan tarian Iya, yang begitu senang indah. sekali ya. Ada drama dari Iya. Lause Franky, dan tetap Lause Jenny melihat walaupun sudah lewat acara Sincia, mereka tetap semangat Iya, loh. betul. Ya. Dengan tetap semangat, adik-adik juga boleh bertumbuh dalam firman Tuhan melalui Family Altar. Iya, setiap hari Kamis dan Joyful Day setiap hari Jumat. Nah, adik-adik betul sekali proyek ketaatan ya. Nah, jangan minggu ini kan anak-anak sudah kumpulkan hasil karyanya, Lause. Iya, nantikan saja Iya, ya. nanti diumumkan Siapa ya. pemenangnya? Iya. Lause umumkan. Oke, Lause. Oke, siap-siap minggu depan kita juga boleh bertemu kembali di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKM Makassar. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, Tuhan berkati ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa-dosamu dan saling mendoakan. Psalm 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.